sebab yang berikutnya agar bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah albirru wa wassilatu wa husnul muamalati ma'al khalqi. Jadi untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara albir, berbuat baik, berbakti, berbuat baik, wasilah, bersilaturahmi, wa husnul muamalah, baiknya interaksi kita dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia. Jadi di antara hal yang dapat menjadi sebab untuk mendapatkan keberkahan Allah adalah bakti kita, berbuat baik kita, silaturahmi, dan muamalah kita sesama makhluk. Maksudnya muamalah yang baik. Hadis yang menjelaskan tentang itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa orang yang suka diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkomentar. Kata beliau, "Inna husnal khuluq." Sesungguhnya baiknya akhlak. Akhlak seseorang yang baik, wa husnul jiwar, baiknya dalam bertetangga, wasilatur rahim, bersilaturahmi, ta'murud dar, menjadikan rumah itu makmur, wa tazidu fil a'mar, dan menjadikan usia seorang itu bertambah. Lihat, Aisyah mengatakan ketika mengomentari hadis ini, sesungguhnya akhlak yang baik, ketika seseorang menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, ketika bertutur seperti apa, bertindak seperti apa, ketika di hadapan ini, di hadapan itu, ini akhlak, adab. Kemudian bertetangga baik, silaturahmi dijalankan. Ini semua menjadikan rumah kita makmur. Ta'murud dar, rumah itu makmur. Ya kalau makmur ini berarti kan berkah. Biasanya kata-kata makmur ini kan bisa kita sematkan kepada orang yang sudah sejahtera. Wah, sekarang hidupnya udah makmur ya. Hidupnya sekarang udah makmur. Berarti ini kan berkah. Ta'murud dar, kata Aisyah, rumahnya akan makmur. Wa tazidu fil a'mar, usianya pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya husnul tanzimul waqt wal mubadara ila iqtinamihi, yaitu dengan cara baiknya kita dalam mengatur waktu dan bersegera untuk memanfaatkan waktu itu. Ini juga untuk menggapai keberkahan. Jadi kita harus punya planning yang baik dalam manajemen waktu, kemudian bersegera untuk mengisi hal-hal yang baik dalam waktu itu. Nah, ini tadi kita sudah pernah sampaikan bahwa Rasul SAW pernah mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku ini pada waktu paginya. Jadi pada waktu yang disegerakan, pagi-pagi. Kemudian dimanfaatkan waktu tersebut, waktu yang berkah itu. Baik, yang berikutnya adalah al-jud wal karam wat takaful. Untuk mendatangkan keberkahan Allah bisa juga melalui sebab al-jud, kedermawanan. Sama, al-karam ini juga kedermawanan. Wat takaful, takaful ini ya seperti menanggung beban hidup orang lain misalnya. Biaya hidup orang lain yang menjadi jaminannya dia, yang menanggungnya dia. Nah, orang seperti ini bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali dengan baik pula. Kalau ada orang yang berbuat baik dengan kedermawanannya, ini kan baik. Maka kebaikan ini akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali dengan kebaikan pula. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Kata Allah, tidaklah kalian berinfak dengan sesuatu kecuali Allah akan ganti. Karena Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam ayat yang lain bahkan gantinya jauh berkali-kali lipat. Dalam surah Al-Baqarah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim."
permisalan orang yang dermawan itu, orang yang berinfak itu kepada harta yang dia miliki di jalan Allah, kamasali habbah, itu perumpamannya seperti satu biji, yang satu biji itu menumbuhkan 7 cabang. Satu biji lalu bertunas punya 7 cabang. Setiap cabangnya itu berbuah lagi, masing-masing cabangnya 100 buah. Jadi satu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 kebaikan. Banyak hadis-hadis yang terkait dengan bahwa al-jud wal karam, dermawan, apalagi menanggung biaya orang lain, biaya hidup orang lain, ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.